Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah berada di dalam dia. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Jumpa kembali dalam acara Bincang GKI Gema Kasih Indonesia bersama saya, Arnel Sarosa, sebagai pemandu perbincangan kita. Acara Gema Kasih Indonesia adalah sebuah acara untuk memperbincangkan pokok-pokok teologi atau ajaran gereja, dan juga membicarakan persoalan hidup sebagai warga bangsa, warga gereja di tengah-tengah masyarakat. Tentu saja semua dilihat dari perspektif iman Kristen. Dan dalam episode kali ini kita akan berbincang tentang liturgi hari Minggu. Dan untuk memperbincangkan ini telah datang ke studio narasumber kita, Bapak Pendeta Dr. Rashid Rahman. Selamat datang Pak Rashid. Terima kasih Pak. Bagaimana perjalanan ke sini tadi Pak? Lumayan enak Pak. Ini COVID ini ada kegiatan-kegiatan seminar-seminar atau bagaimana, yang onsite atau? Yang onsite belum Pak. Semuanya melalui online. Oke. Pak Rashid adalah pendeta GKI dan pengajar liturgi ya Pak ya? Ya, liturgi di STFT Jakarta. Beliau menulis jumlah buku tentang liturgi, memberi ceramah-ceramah tentang liturgi di berbagai gereja-gereja di Indonesia. Nah Pak Rashid, kita berbincang tentang liturgi di hari Minggu Pak. Saya mulai dengan hari Minggunya Pak. Ya, hari Minggu adalah hari yang pertama. Ya. Nah, mengapa hari Minggu ini disebut sebagai hari pertama? Iya, jadi lama sebelum nama hari Minggu, nama Minggu itu lahir, disematkan, kebiasaan Semit atau budaya Semit, salah satunya Ibrani dan Arab, menamakan hari itu sebagai hari pertama. Lalu berikutnya ada hari kedua, hari ketiga, sampai hari ketujuh yang kita kenal dengan hari Sabat, ya atau hari Sabtu. Lalu kekristenan membangun narasi bahwa pada hari pertama itu Allah melakukan karya besar. Salah satu karya besar Allah adalah peristiwa kebangkitan Kristus. Menurut kesaksian para penulis Injil, Yesus bangkit pada hari pertama. Walaupun dalam kitab Kejadian sudah ada narasi itu bahwa Allah menciptakan langit dan bumi pada hari yang pertama. Jadi hari pertama adalah hari yang penting di dalam sejarah kekristenan. Demikian juga setelah kebangkitan Kristus, para murid berkumpul, bertemu, lalu menyaksikan penampakan Tuhan banyak selalu di hari yang pertama itu. Sehingga lambat laun hari pertama itu menjadi hari Minggu, artinya hari Tuhan. Oke. Iya. Jadi karena peristiwa di hari pertama itu ada pengalaman membangun narasi mengenai kebangkitan Kristus, maka itu disebut sebagai hari Tuhan. Hari Tuhan. Iya. Hari Tuhan. Nah, Pak Rashid, kan orang juga mengatakan bahwa hari Minggu itu disebut juga sebagai hari utama atau prime time bagi gereja dan orang-orang Kristen. Apa sih maksudnya hari Minggu sebagai hari utama atau prime time itu? Ya, karena kekristenan salah satunya ditandai dengan waktu sakral ya atau sacred time pada hari Minggu itu. Jadi orang Kristen dikenal sebagai orang yang merayakan hari Minggu. Gereja pada hari Minggu selalu aktif. Sehingga dia menjadi waktu utama. Ya, waktu utama sebagai hari Minggu, karena itulah sebabnya hari Minggu itu disebut hari Tuhan, karena Minggu dari kata Tuhan ya, dari kata Domingo, bahasa Portugis, menjadi hari Tuhan. Jadi keutamaannya itu apa Pak? Keutamaannya apa yang utama di hari Minggu itu? Pertama-tama kita mengingat Kristus bangkit. Yang kedua kita merayakan juga Kristus bangkit, peristiwa Allah yang besar dalam sejarah dunia, sejarah kekristenan. Sehingga muncullah sebuah istilah hari Minggu. Pada hari Minggu kita mengingat rayakan Kristus. Dibanding hari-hari lain, waktu sakral gereja dan umat Kristen adalah hari Minggu. Sehingga ibadah hari Minggu itu nggak bisa digantikan dengan yang lain. Nggak bisa ditutupi dengan yang lain. Yang pertama ibadah, lalu yang lain orang melakukan aktivitas bergereja.
Jadi kalau dikaitkan dengan kebaktian, tadi kan dari hari ke kebaktian, bisakah dikatakan bahwa kebaktian Minggu itu adalah kebaktian utama orang Kristen? Kebaktian utama, betul Pak. Jadi bagaimana kalau misalnya nih Pak, ini saya agak praktis sedikit nih. Kan keterbatasan tertentu, ya ada gereja-gereja yang mungkin jumlah anggotanya banyak, udah dibikin nih kebaktian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, hari Minggu nggak cukup Pak. Iya. Ya. Dan ada umat yang tak tertampung, lalu dibikinlah kebaktian Minggu pada misalnya hari Senin atau pada hari Sabtu. Apakah itu ada problem teologis kah di situ? Ada masalah teologis, betul Pak. Kalau Senin tidak ada narasi Alkitab yang menceritakan Allah berkarya sebesar pada hari pertama, hari Minggu. Kebaktian Minggu dipindahkan atau diperluas menjadi hari Sabtu petang masih masuk akal. Karena dalam menyambut hari besar, kita merayakan satu malam sebelumnya. Menyambut tahun baru 1 Januari, kita merayakannya 31 Desember. Jadi itu menyongsong hari Minggu. Dalam rangka menyongsong hari Minggu sebagai hari utama. Jadi tidak ada kebaktian Sabtu. Kebaktian di hari Sabtu malam itu disebut sebagai kebaktian hari Minggu. Kira-kira begitu. Jadi kebaktian di hari Sabtu malam, andaikan diselenggarakan, dapat disebut sebagai hari Minggu. Hari Minggu. Dan seharusnya memang disebut kebaktian hari Minggu. Itu mulai dari jam berapa Pak? Kalau soal waktu nih. Kalau di Indonesia kita sekitar pukul 18 dan setelahnya. Iya. Itu tidak berproblem dengan penentuan waktu. Kita kan pergantian hari di kita kan bukan pada jam 6 petang tetapi pada 00. Iya. Tidak Pak, karena memang menyambut, ya orang merayakan tahun baru itu satu malam sebelumnya. Pada tanggal 31. Bukan pukul 00 tetapi pukul 18 itu orang sudah ramai merayakan tahun baru, merayakan sebuah peristiwa besar. Juga dalam hidup manusia, orang melakukan pernikahan, satu malam sebelumnya sudah ada pesta. Sama di pesta-pesta adat, satu malam sebelumnya pasti ramai. Jadi gitu, Pak. Kebaktian sebagai perayaan terhadap peristiwa kebangkitan berarti dapat dilakukan sejak pukul 18 Sabtu. Iya, betul Pak. Jadi no problem ya. Iya. Ya. Tapi kalau udah ke hari Senin? Kalau hari Senin sudah termasuk hari kedua Pak. Jadi tidak ada peristiwa Kristus. Kalau yang hari Sabtu tadi dikaitkan langsung dengan hari Minggu. Kecuali Pak ada kebaktian-kebaktian khusus, ya misalnya kedukaan. Kita tidak bisa mengatur kematian. Ada juga perkawinan, ada yang kita tidak bisa atur. Beberapa jemaat, beberapa gereja merayakan hari Senin atau hari Selasa sebagai peristiwa istimewa. Penahbisan, misalnya penahbisan pendeta, penahbisan uskup dan sebagainya. Kebaktian tersebut di luar hari Minggu dikaitkan pada hari Minggu, sehingga kebaktian-kebaktian istimewa itu tidak dilakukan selengkap hari Minggu, unsur-unsur liturgi ibadah hari Minggu, begitu Pak. Oke. Sehingga dalam perkawinan misalnya tidak ada pengakuan dosa, pengakuan dosa dan berita anugerahnya sudah di hari Minggu. Tidak ada pengulangan ya? Tidak perlu pengulangan, tidak ada pengakuan iman rasuli. Oke. Persembahan pun boleh ada, boleh tidak, karena persembahan utamanya sudah dilakukan di hari Minggu. Oke, nanti saya akan punya pertanyaan yang lain tentang kebaktian-kebaktian di luar Minggu. Saya kembali kepada hari. Kalau kebaktian hari Minggu itu sedemikian penting, ini lagi praktis lagi Pak. Apakah jadi dengan demikian kita bisa mengatakan misalnya bahwa umat Kristiani wajib hukumnya dong berkebaktian Minggu, begitukah? Kecuali di rumah sakit ya? Iya. Wajib dalam arti bahwa ini undang-undang harus dilaksanakan dengan ketat, itu tidak Pak. Karena di Alkitab ibadah itu dalam kekristenan dipahami sebagai perayaan, bukan kewajiban. Orang Yahudi beribadah dengan kewajiban, kuduskanlah hari Sabat. Di dalam kekristenan tidak ada kuduskanlah atau haruslah kamu beribadah di hari Minggu. Jadi
ada kesadaran diri dari setiap orang, pada hari Minggu ini saya merayakan Kristus. Seperti orang berulang tahun lah kira-kira gitu Pak. Tidak ada kewajiban setiap orang untuk merayakan ulang tahunnya. Tapi bahwa ulang tahun, tanggal ulang tahun adalah sebuah hal yang istimewa, mendorong saya sendiri untuk merayakannya. Kira-kira begitu Pak. Jadi harusnya ada dorongan dari orang Kristen, ada gereja dengan kesadaran penuh, saya tidak diharuskan, saya tidak diwajibkan beribadah, tapi saya terpanggil untuk merayakan dan mengingat peristiwa besar yang Allah lakukan. Apakah mengingat dan merayakan peristiwa kebangkitan itu misalnya tidak bisa dilakukan pada hari lain kalau begitu? Karena kesaksian Alkitabnya pada hari pertama, Pak. Jadi liturgi itu kan merayakan Alkitab dalam bentuk tampilan, ya, dalam bentuk ritus, dalam bentuk tampilan. Kesaksian Alkitabnya Yesus bangkit pada hari pertama, sehingga tampilannya juga salah satunya pada hari pertama. Begitu. Nah, andaikan ada ini, sekali lagi saya mau yang praktis dulu nih, Pak. Andaikan ada orang saya kan sudah berkebaktian, kalau kebaktian wilayah atau ikut PA pada hari Rabu atau hari Kamis, sama saja toh kalau ke gereja juga mendengarkan khotbah, bersekutu juga. Saya tidak lagi datang di kebaktian Minggu. Ini pandangan para terhadap yang seperti ini bagaimana? Iya, memang tidak resmi gereja menetapkan itu, tetapi resmi di dalam hati umat bahwa hari Minggu lebih utama daripada kebaktian wilayah misalnya. Karena dalam kebaktian wilayah yang menentukan hari bukan Tuhan. Kalau hari Minggu Allah sendiri berkarya kebangkitan Kristus pada hari pertama. Kebaktian wilayah dibuat karena ucapan syukur seseorang tuan rumah naik pangkat. Jadi harinya orang itu ya, berdasarkan waktunya orang itu atau kesepakatan gereja, kesepakatan yang kita buat. Begitu Pak. Jadi ada nilai yang di luar atau sedikit lebih rendah dari kebaktian hari Minggu. Jadi sebenarnya tidak ada paksaan dari luar, artinya dari gereja, ya, dan memang tidak ada punishment terhadap itu. Karena ini beragama kan harus dengan sukacita, toh. Betul. Tetapi mestinya setiap orang yang percaya kepada Kristus, ya, dalam tanda kutip mewajibkan dirinya untuk selalu memberi waktu merayakan peristiwa besar itu dengan datang beribadah. Artinya, andaikan saya merayakannya sendiri di rumah dengan keluarga saya pada hari Minggu, ya, bukan dalam keadaan misalnya kalau saya lagi pergi jalan-jalan nggak ada gereja, oke lah saya. Tapi andaikan saya berada di rumah saya di Jakarta dan gedung gereja di mana saya jadi anggota sebenarnya dekat di situ, lalu apakah sama artinya kalau saya merayakan kebangkitan Kristus di rumah pada hari Minggu dengan ke gereja, Pak Rasid? Iya, jadi sama tadi kita berbicara tentang kebaktian di hari lain, Selasa, Rabu, Kamis dalam persekutuan wilayah. Itu tingkat persekutuan di bawah kebaktian, di bawah liturgi. Yang barusan Pak Aldianus bicara, ini ada juga tingkat di bawah kebaktian yang tidak komunal, Pak. Oh, di situ ya. Tidak komunal, itu mungkin tingkat devosi. Kalau devosi bisa personal. Nah, ini ada tingkat komunal, ada tingkat koinonia yang harus di salah satu syarat orang melakukan ibadah. Kira-kira begitu, Pak. Jadi itu dimungkinkan saja, andaikan dalam keadaan tidak memungkinkan kita menghadiri di kebaktian Minggu di gereja yang melibatkan umat. Iya, betul. Misalnya kalau kita berada di gunung mana begitulah, Iya, dalam situasi darurat, pandemi ini misalnya, sakit, ya, sakit pun atau pandemi pun kita masih diikat melalui daring, kira-kira begitu, Pak. Baik, Pak Rasid, ini sangat menarik ya, sampai sangat memberi pencerahan kepada pemirsa kita. Tetapi kita berhenti sejenak untuk mendengarkan pesan-pesan berikut ini.
untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Bincang GKI Gema Kasih Indonesia. Bersama saya Aryan Flor sebagai pemandu perbincangan kita. Kita sedang berbincang tentang liturgi hari Minggu bersama narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Rashid Rahman. Pak Rashid, tadi penjelasan yang praktis itu sangat menarik ya. Karena mungkin banyak orang tidak memahami perbedaan-perbedaan itu. Nah, saya melangkah sedikit nih Pak. Kita tahu kan bahwa umat perdana kah itu kan tidak beribadah sebenarnya pada hari pertama. Mereka masih, karena mungkin belum mereka masih ikut beribadah dengan orang Yahudi di sinagog-sinagog pada hari yang ke-7. Nah, bagaimana proses dan mengapa terjadi itu peralihan dari ibadah di Sabat ke hari pertama? Ya, jadi pertama itu bukan ibadah ritual dalam kekristenan. Jadi ibadah ritual itu baru muncul belakangan, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Jadi kekristenan sangat perdana sebelum tahun 70, sekitar 30 sampai 50, 60, 65 begitu. Orang Kristen beribadah menurut hukum Taurat. Beribadah Sabat bersama orang Yahudi di sinagoge, betul Pak. Bahkan penginjil Lukas masih mempersaksikan itu, Yesus beribadah pada hari Sabat. Nah, ibadah hari Sabat itu kalau disejajarkan dengan waktu kita dilakukan sekitar pukul 15.16 hari Sabtu ya. Lalu selesai sebelum matahari terbenam. Nah, satu teori mengatakan setelah matahari terbenam, ibadah Sabat itu di mana Taurat dibacakan dan pengajaran dilakukan, kitab-kitab nabi dan mazmur-mazmur dinyanyikan, ibadah ritual singkatnya dilakukan di sinagoge itu. Setelah ibadah Sabat selesai, beberapa orang Kristen mengadakan lagi pertemuan di rumah salah seorang dari mereka. Setelah dari sinagoge. Dari sinagoge itu sudah menjelang matahari terbenam. Sampai di rumah sana orang Kristen, mereka matahari sudah terbenam, sudah masuk hari pertama. Tetapi tidak mengadakan ibadah ritual, karena ibadah ritual sudah mereka lakukan tadi. Sekarang yang mereka lakukan adalah perjamuan. Kalau penginjil Lukas bilang memecahkan roti. Jadi mereka makan di situ perjamuan. Kasus di Korintus banyak orang yang terlambat karena para hamba tidak ikut ibadah di sinagoge. Mereka menemani tuannya dan melayani tuannya di rumah dulu untuk makan. Baru mereka datang, sehingga datang terlambat ke pertemuan Kristen. Kehabisan makanan, kira-kira begitu. Jadi bentuknya apa? Makan-makan. Jadi makan-makan itulah yang kemudian membangun narasi pada hari pertama itu. Lalu Paulus kan bilang makan-makan ini bukan makan-makan biasa seperti orang Yunani, Romawi, tetapi mengingat Kristus, sehingga perjamuan Tuhan yang Paulus bilang. Lalu lambat laun terbangun narasi itu sehingga menjadi penting, menjadi hari Minggu itu sebagai hari kita makan-makan dengan mengingat pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sebagainya. Lalu setelah tahun 70 terjadi konflik, Pak. Kan itu Bait Allah runtuh ya, peristiwa besar itu. Kekristenan merasa sungkan dengan orang-orang Yahudi atau curiga,
orang-orang Yahudi juga curiga dengan orang-orang yang Yahudi plus atau orang Kristen itu, hubungan mereka tidak lagi baik. Mereka lambat laun memisahkan diri dari ibadah sinagoge. Oke. Memisahkan diri dari ibadah Yahudi lambat laun. Jadi ini nggak segera Pak ya. Jadi lambat laun kalau kita baca di penulis di Injil-Injil sudah mulai ada narasi-narasi ibadah hari pertama. Bukan ibadah hari Sabat. Tapi mereka masih ke sinagog pada Tidak terlalu nyaman. Ada beberapa tempat masih di sinagoge, ada beberapa tempat tidak. Di luar Yerusalem ada juga sinagoge yang menyediakan tempat untuk orang Kristen memakai tempatnya. Yaitu ada kasus di Galatia, di mana itu ada tempat-tempat itu. Tapi di Yerusalem kemungkinan sekali orang Yahudi atau orang Kristen tidak lagi ikut di sinagoge, atau tidak semua sinagoge menerima orang Kristen beribadah di situ, di luar Yerusalem ya, di Palestina. Jadi lambat laun baru penulis Yohanes, penulis Wahyu itu kan tahun 95, tahun 100 kira-kira Pak. Baru menyebut hari pertama itu hari Tuhan. Itu Wahyu 1 ayat 10 ya. Baru menyebut hari pertama itu adalah hari Tuhan ya. Kyriake Hemera itu disebutnya. Karena hari Tuhan, makanya lambat laun menjadi Dies Domingo, lama-lama jadi Deos Domingo, lama-lama jadi hari Minggu di Indonesia. Jadi itu baru menjelang abad kedua. Lalu mulai terbentuk kekristenan tidak lagi sedikit. Kalau ikut perjamuan sedikit Pak. Perjamuan itu mungkin 11 orang. Masih eksklusif itu. Masih eksklusif. 11 orang dan sedikit jumlahnya. Lambat laun 15. Di kota Korintus itu ada beberapa lokasi yang biasa untuk ibadah sekaligus, pertemuan sekaligus. Ada 5 atau 6 rumah yang dipakai, dan jumlah tiap rumah itu paling banyak ada sekitar 20-an. Jadi itu sudah sempit karena ruang makannya tidak besar. Tapi lambat laun menjelang akhir abad pertama, jumlah orang Kristen makin banyak. Sehingga rumah-rumah atau ruang-ruang makan itu dimodifikasi lebih luas. Memasuki abad kedua, kekristenan lebih banyak lagi. Ya, banyak rumah orang dan beberapa sinagoge juga. Menarik juga ini. Beberapa rumah orang yang biasa untuk pertemuan dimodifikasi menjadi ruang pertemuan. Tapi mengatur orang banyak begitu ya, puluhan, mungkin ada yang 100 juga, itu tidak mudah. Tidak bisa lagi seperti perjamuan sebelum tahun 70. Sedikit orang. Dengan sedikit orang. Tahun 50 nggak bisa. Jadi harus dengan mengatur. Sehingga dari situlah lambat laun muncul tradisi ritual. Jadi ritus yang sekarang kita warisi mungkin akar-akarnya dari sekitar abad kedua awal ya. Awal abad kedua. Di mana ada sapaan salam dengan resmi ya. Di mana ada pengaturan, ada bahasa-bahasa atau tuturan yang khusus dalam pertemuan besar. Kiruannya dari mana? Banyak kemungkinan pertemuan-pertemuan resmi kenegaraan atau upacara-upacara militer. Jadi itu dari sana sehingga ibadah-ibadah gereja itu sekarang seperti itu Pak, meniru upacara ya, mirip-mirip upacara. Ada prosesi ya, ada bahasa yang berbeda ya, tuturan yang berbeda dari bahasa sehari-hari. Ada gestur-gestur khusus ya, yang kemudian oleh Ronald Gibbs ini antropolog disebut, nah ini yang disebut kemudian liturgi, karena diatur, dipersiapkan dan bahkan dilatih untuk melakukan tuturan, gestur, postur dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau dengar Pak Rashid tadi kan ada dua hal. Yang pertama kan dimulaikan pertemuan di hari pertama itu karena setelah mereka pulang dari kebaktian di sinagog, ada yang para hamba yang tidak sempat, lalu kumpul dan mereka makan-makan. Mereka makan-makan, lalu di situ mereka mulai membangun narasi tentang kebangkitan Tuhan. Di situ ya. Ada juga
karena faktor mungkin ketidaknyamanan tadi soal konflik, lalu mungkin sinagog tidak boleh di Yerusalem misalnya tidak lagi boleh dipakai untuk ibadah. Nah, ini yang dominan dalam akhirnya proses pembentukan kebaktian itu, peralihan dari Sabat dan Minggu menjadi kebaktiannya orang Kristen. Jadi udah punya identitas yang baru begitu ya Pak? Iya. Itu sebenarnya bagian mananya Pak? Yang identitas baru itu. Iya. Yang pertama hari. Ya, karena juga ada surat-surat yang menuliskan itu kan. Jangan kamu terikat pada hari-hari tertentu. Yang dimaksud hari tertentu adalah hari-hari orang Yahudi. Ya, menyebutkan itu. Lalu yang menjadi identitas yang menonjol juga adalah perjamuan. Karena pertemuan Kristen tidak lagi baca Alkitab di tahun 70, setelah tahun 70 itu, karena baca Alkitabnya sudah di sinagoge. Taurat dan pengajaran itu dan nabi-nabi itu di sinagoge. Jadi apa yang dilakukan orang Kristen? Pertama-tama tumbuh dari perjamuan, makan-makan. Orang makan-makan. Lambat laun setelah tahun 70 muncul lagi binaan ya. Jadi surat-surat itu pembinaan melalui surat-surat. Jadi surat-surat itu mulai dibacakan, baik surat-surat masa lalu atau surat-surat baru itu banyak beredar di sekitar perjamuan itu. Karena perjamuan orang abad pertama di sekitar Mediterania itu terdiri dari dua tahap. Yang pertama makan, setelah makan diskusi. Ya, diskusi itu yang disebut dengan simposion bahasa Yunani. Simposium sekarang ya. Sekarang simposium ya. Simposion itu artinya sim dan posis. Posis itu cawan, Pak, cangkir. Jadi minum bersama, cangkir bersama. Dari cawan yang dari cawan yang sama. Itu artinya mengikat persaudaraan, ya, persekutuan. Dan di dalam minum-minum itu ada diskusi. Ada narasumber, ada penasehat, ada guru-guru, baik yang diundang maupun yang hadir pada waktu itu. Jadi orang berdiskusi sampai malam. Itu Lukas masih menyebut itu di surat Kisah Para Rasul. Paulus berbicara sampai menjelang pagi, sampai ada orang yang ngantuk, Etikus. Dia ngantuk dengerin Paulus ngobrol, dia nyungsep ke bawah, jatuh, dia mati gitu Pak. Jadi itu karena dia mendengarkan khotbah sambil ngantuk jadi mati Pak. Jadi hati-hati ya. Jadi hati-hati Pak. Ya, jadi itu ada cerita-cerita seperti itu. Jadi orang mengajar, berdiskusi. Nah itu mulai dari pengajaran itu. Jadi perjamuan dan pengajaran. Jadi proses konstruksinya itu sangat menarik. Dari yang sangat praktis, tidak ada waktu, lalu makan-makan bersama, lalu membangun narasi, lalu makan-makan, lalu ada diskusi-diskusi, kemudian jadi ritual. Karena itu pengulangan-pengulangan begitu, lalu penetapannya itu sebagai hari kebaktian orang Kristen itu kurang lebih di mana dan kapan, Pak? Iya, dari guliran itu. Jadi rupanya terbiasa karena di hari Minggu ini nggak ada alasan lain kita berkumpul kecuali merayakan kebangkitan Kristus. Jadi sudah muncul itu ya persepsi seperti itu, pandangan seperti itu. Dibanding hari-hari lain, mereka juga biasa makan sebelum tahun 70, mereka biasa makan, kumpul di hari-hari lain yang bukan hari pertama. Bukan hanya ada ibadat sinagoge biasa, tapi hari pertama ini kemudian menjadi hari yang istimewa dibanding hari-hari karena lain. mengenang, ada alasan mereka berkumpul untuk mengenang Kristus. Jadi sebenarnya pemberian makna teologis dari apa yang dikerjakan rutin pada hari tertentu ini pada hari yang pertama itu. Pertama, iya. Sehingga di luar kasus itu, di luar model ini juga kemudian ada surat misalnya yang melihat sendiri bahwa orang Kristen berkumpul di hari pertama itu, pertama ibadah kalau pagi, nanti agak sore, agak siang mereka di hari pertama ya, lalu mengadakan perjamuan ya. Itu ada sudah suasana agak santai sebenarnya itu ya. Kan ngobrol sambil minum ya Pak Rachid. Iya. Sebelum tahun 100 ya, atau awal sekali dari abad kedua masih santai.
Ya, masih yang tadi santai. Pak, yang jadi apa minum dari cawan yang sama itu. Iya, iya. Prakteknya kita tidak tahu apa betul-betul mereka minum dari cawan yang bersama atau itu apa simbol. itu hanya metafora atau apa. Memang ada orang melakukan ritus tertentu minum di cawan yang sama dalam arti ikatan persaudaraan begitu. Tapi apakah dalam pertemuan itu orang minum dari cawan yang sama betulan? Kita tidak tahu ya. Baik Pak Rashid, sangat menarik. Tapi kita terpaksa hentikan sebentar untuk informasi berikut ini. Sahabat YKB, mari kita memuji Tuhan. Saya Octavianus akan menemani Anda 2 kali dalam sebulan, setiap hari Kamis setelah program Pernikahan Bahagia. Dengan instrumen gitar, saya akan memainkan lagu-lagu yang pernah kita dengar dalam konsep fingerstyle gitar. Jangan lewatkan program Sela setiap Kamis 2 kali dalam sebulan setelah program Pernikahan Bahagia. Halo sahabat YKB, kami akan menyapa Anda dalam program baru berbahasa Toraja, Umpama Tanah Pena atau Penyejuk Hati bersama saya, Rismawati Palute. Ini adalah sebuah program renungan singkat tentang kehidupan kita sehari-hari yang didasari oleh firman Tuhan yang disampaikan dalam bahasa Toraja. Program ini akan tayang setiap hari Jumat jam 1 siang di channel YKB GKI TV. Sahabat, mari kita tetap semangat melangkah bersama Tuhan. Selamat laku kita solanasan, Tuhan memberkati. YKB GKI Media membutuhkan dukungan doa kita, membutuhkan keterlibatan kita, membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Terima kasih masih tetap bersama kami dalam acara Bincang GKI Gema Kasih Indonesia bersama saya Pendeta Arnesta Rosa, dan kita sedang berbincang tentang liturgi hari Minggu bersama narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Rashid Rahman, dan kita ada pada segmen yang terakhir ya. Nah, Pak Rashid, saya ada pertanyaan kecil ini Pak ya. Kita kan semua orang mengenal hari Minggu ya. Ya. Itu dari mana sih Pak asal-usul penamaan hari Minggu itu muncul? Di Alkitab memang salah satunya yang kuat adalah Wahyu 1 ayat 10 Pak. Bahwa hari Tuhan disebutnya ya. Jadi orang Yunani sebutnya Kyriake Hemera begitu ya. Tapi nama aslinya adalah di dunia Semit hari pertama, hari Ehad. Ya, hari Ehad atau bahasa Arab hari Ahad ya. Dunia Semit menyebut nama hari 1, 2, 3, 4 sampai 7. Tetapi di dunia barat mengenal hari itu berdasarkan nama planet. Waktu itu nama planet
planet yang diberikan nama 7. Oke. Yang pertama, planet paling besar yang dilihat dengan mata telanjang adalah sun, ya, planet matahari, ya, surya. Sehingga Belanda, Jerman menamakan hari itu sebagai hari Sunday, Sondag, ya, orang Inggris bilang Sunday, Sondag, Sonntag. Lalu Dies Dominica, ya, orang Latin sebutnya Dies Dominica, orang Italia juga sebutnya demikian. Nah, Dies Dominica itu hari Tuhan yang punya pengaruh dari kekristenan. Sehingga mungkin ada bahasa Latinnya yang berbeda, yang menyebut matahari atau nama lain. Tapi kemudian karena pengaruh kekristenan di dunia barat itu, beberapa bahasa barat menamakan hari pertama atau hari surya itu menjadi hari Tuhan, hari Minggu. Termasuk di Indonesia karena pengaruh Portugis, kita sebutnya hari Domingo. Orang Perancis juga sebutnya Dimanche, begitu ya, hari Tuhan semuanya. Sehingga orang Lasim menamakannya hari Minggu, hari Tuhan. Demikian, Pak. Ya, jadi artinya pemberian nama hari Minggu itu, ya, Sunday itu diberikan belakangan setelah kebaktian orang Kristen berlangsung, berarti ya, Pak? Iya. Jadi surat Plinius, ya, awal sekali abad pertama masih menyebut dia melihat orang Kristen beribadah, berkumpul pada hari matahari, pada hari Sunday, ya, hari surya. Jadi masih menyebut itu, Pak. Dia orang Latin, ya, orang Romawi, ya, jadi bahasa asli Latinnya mungkin masih menyebut hari surya. Hari surya. Iya. Ya. Jadi karena Kristen mulai semakin berkembang, semakin besar pengaruhnya, maka akhirnya sebenarnya disebut sebagai, diberi nama hari pertama itu sebagai hari Tuhan. Iya. Hari Tuhan. Jadi kita boleh dong mengatakan sekarang hari Minggu itu adalah hari Tuhan. Iya, memang Minggu adalah harinya Tuhan. Harinya hari Tuhan, ya. Kalau hari Senin bukan, ya? Hari Senin hari kedua, Pak. Iya, Shene itu artinya kedua, ya, di bahasa Ibrani. Shene Seles itu hari ketiga, ya. Jadi sebenarnya akar nama-nama hari kita itu dari bahasa Semit, begitu? Yang Indonesia sebagian Semit, ya, kecuali Minggu Dari Portugisnya, ya. Minggu dari harinya Tuhan, kan? Hari Tuhan, ya, Domingo. Domingo, ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Rasid. Ini sangat mencerahkan. Nah, tadi kan Pak Rasid menjelaskan tentang kebaktian Minggu itu sebagai yang utama. Itu hari yang utama orang Kristen. Ada kebaktian-kebaktian yang lain di luar hari Minggu. Seperti tadi apa? Kematian, penahbisan, pernikahan. Nah, kalau itu hari Minggu adalah hari yang utama, ini mengapa kebaktian-kebaktian ini tidak dilakukan di hari Minggu, Pak? Biasanya ada alasan-alasan yang kita tidak bisa mengerti di gereja-gereja, ya, terutama mempelai tidak mau kebaktian bersama dengan umat, atau umat juga tidak mau ada mempelai di sana. Kalau ada terganggu, ya, 2-3 mempelai, ada perkawinan cukup panjang, ya. Untung baptisan masih kita lakukan di dalam kebaktian jemaat, dalam kebaktian umat. Jadi mungkin karena keinginan beberapa pihak yang sudah berlangsung cukup lama. Calvin sendiri tidak mau. Calvin mau kebaktian mempelai pun, kebaktian perkawinan dilakukan di hadapan jemaat. Bukan artinya di dalam kebaktian Minggu. Ya, bukan di luar hari Minggu. Hanya dalam sejarah di Indonesia sudah ada beberapa kebaktian, ya, abad 17, ya. Kemudian abad ke-19 sudah ada kebaktian perkawinan di hari Jumat atau hari Sabtu. Walaupun zaman itu catatan-catatan sejarah gereja Indonesia mempelainya ingin hari Minggu. Jadi saya juga tidak tahu ini karena keinginan mempelai atau keinginan gereja. Ya, jadi mempelainya mau hari Minggu, tetapi prakteknya kemudian di hari Jumat atau hari Sabtu.
Jadi sudah lazim, sudah cukup lama. Abad ke-17 ya. Abad 17 yang pertama, tapi lebih marak di abad 19. Jadi artinya boleh, kalau dari komen tadi boleh jadi bahwa sebenarnya itu bukan pengeluaran ya, terlalu kasar kalau dalam pengeluaran, tapi tidak dilaksanakannya kebaktian-kebaktian istimewa dalam merayakan kehidupan itu bukan di hari Minggu karena kebijakan gereja pada waktu tertentu oleh pertimbangan-pertimbangan yang kita tidak tahu. Pasti ada pertimbangannya lah. Pasti ada pertimbangannya, hanya kita belum tahu pertimbangan-pertimbangan pada waktu itu, baik gereja atau mempelai. Ya sekarang banyak pertimbangan mempelai. Dan gereja juga akan berat juga melakukan itu. Jadi ada pertimbangan yang sebetulnya lebih ke arah praktis Pak ya, pragmatis yang tidak teologis. Walaupun kita bisa terima hal-hal seperti itu. Oleh sebab itu jalan keluarnya bagaimana? Nah, gereja membuat kebaktian perkawinan atau penabisan jauh lebih sederhana daripada kebaktian minggu. Dengan tata liturgi, dengan unsur-unsur yang tidak sebanyak hari Minggu. Karena lengkapnya adalah di hari Minggu. Ya, jadi ini anggap itu ada Minggu, ini semestinya ada di sini peristiwa yang dirayakan di non-Minggu itu, lalu itu ditarik keluar begitu? Yang betul ditarik keluar. Jadi bukan disendirikan. Kalau disendirikan dia menjadi persekutuan. Kalau persekutuan nilainya kecil. Sehingga sebagai harus bernama kebaktian, kategori kebaktian, maka dia harus dikaitkan dengan hari Minggu. Tapi votumnya masih ada, votum segala macam masih ada ya Pak? Iya. Unsur-unsur lengkap juga tidak apa-apa. Jadi banyak gereja yang memakai unsur yang lengkap juga, walaupun tidak perlu. Hanya landasan teologisnya. Bahwa hari itu bukan hari yang diinisiatifkan oleh Allah sendiri. Tapi hari yang dipilih oleh manusia, entah gereja atau pihak yang melakukan hajatan tersebut. Ini menarik. Saya ingin yang kebaktian pernikahan misalnya ya Pak. Iya. Sebenarnya di beberapa gereja di GKI kita misalnya ini, seingat saya kalau Jakarta nggak ada kebaktian pernikahan di hari Minggu. Itu lebih pada kebijakan gereja kita pada awalnya karena alasan praktis ya. Tapi di Bandung misalnya masih ada penyelenggaraan kebaktian pernikahan pada hari Minggu, tetapi dalam kebaktian yang terpisah. Iya. Bagaimana menurut Pak Rasim? Iya, itu juga menjadi benih, tidak lama kemudian dia akan keluar dari hari Minggu juga. Itu benih-benihnya begitu. Sekarang kan banyak jemaat GKI misalnya yang dulu hanya Jakarta, lambat laun ke Banten, lambat laun keluar Jakarta, karena klasis Jakarta sudah masuk ke luar-luar kota. Lambat laun persinggungan lalu ketemu. Ya sedikit lagi akan keluar juga bukan hari Minggu. Makanya yang betul bagaimana supaya ibadah pernikahan itu tidak tersendiri, mempelai menjadi peran utama di ketimbang jemaat atau Allah, maka sebaiknya dia menjadi kebaktian sederhana. Bagaimana kebaktian sederhana? Tiada lain tempatnya adalah kebaktian umat. Kalau kebaktian kawin diadakan dalam kebaktian jemaat, maka kebaktian kawinnya akan sederhana. Tinggal pengajaran pernikahan dan pemberkatan. Tidak ada lagi yang tambahan-tambahan yang sebetulnya justru mengaburkan simbolisasi ibadah. Jadi kalau demikian sebenarnya ketika kita melaksanakan kebaktian atau hari istimewa di luar Minggu yang semestinya kita lakukan di hari Minggu, maka fokus utama dalam kebaktian di luar hari Minggu itu tetap perayaan Kristus kah? Seharusnya perayaan Kristus, sehingga kebaktiannya itu sederhana. Kebaktian tidak boleh melampaui yang hari Minggu. Sebetulnya bagusnya begitu Pak, tapi susah diatur. Semua orang ya penabisan itu besar sekali kan, ramai sekali. Maksudnya dari segi unsurnya, ya. Bukan kehadirannya tapi unsurnya. Perkawinan bisa berlebihan, saya bilang. Nah, ini ada yang lebih praktis dari saya nih Pak. Berarti kan ini soal rumusan, misalnya rumusan tata liturgi. Kalau tetap yang utamanya yang kita rayakan tetap Kristus, bukan penabisan, bukan pernikahan ini dalam, maka
mestinya dong kalau di kebaktian pernikahan atau penabisan itu rumusan fatu misalnya bukan kebaktian pernikahan ini atau kebaktian penabisan ini berlangsung, bukan dong? Bukan. Mesti nggak boleh ada itu. Iya. Tidak ada itu. Ya, jadi tetap kebaktian ini terjadi dalam Bapa, Anak, dan Roh Tidak ada Kudus. kebaktian penabisan ini terjadi Tidak dalam. ada. Karena tidak ada kebaktian penabisan sendiri. Kebaktian penabisan adalah tempelan di dalam kebaktian jemaat. Kebaktian besar. Apalagi kalau di hari Minggu ini kita baru sampai kebaktian hari ulang tahun ini. Tidak bisa. Tidak ada juga. Tidak ada, apalagi ulang tahun, Pak. Jadi kebaktian ini terjadi paling dan yang paling penting adalah kata pembuka, Pak. Pembuka. Kata Oke. pembuka. Yang pertama-tama formula pembuka seharusnya mengucapkan hari ini kita berkumpul untuk merayakan kebangkitan Kristus. Baru kemudian mengucapkan tema hari ini. Baru kemudian mengucapkan sisipan hari ini. Kebetulan pada hari ini ada pemberkatan mempelai. Bersamaan pada hari ini kita melakukan baptisan anak. Baptisan dewasa. Setelah kita mengucapkan pada hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus. Artinya Pak Rasid, dalam kata pembuka dalam kebaktian perayaan hari istimewa di luar hari Minggu, penegasan itu menjadi semakin penting dong, supaya kita yang hadir nih umat selalu sadar bahwa saya hadir di sini ini bagian dari kebaktian yang pada hari Minggu yang baru lewat saja sudah dirayakan. Jadi pengulangan, gimana tadi kata pembuka ya? Iya, kata Bahwa hari ini kita merayakan hari kebangkitan Kristus. Itu berarti wajib hukumnya di kata pembuka itu. Iya, karena itu narasi yang penting bahwa kita berkumpul tiada lain alasan kita bukan karena ulang tahun seseorang, bukan karena perkawinan, Bukan karena penabisan juga. bukan karena penabisan seseorang, pertama-tama karena kebangkitan Kristus. Ya agak ruwet ya ini ya. Ruwet tapi narasi itu, karena ruwet kita udah biasa melakukan yang jalan sendiri begitu. Oke. Nah kalau kebaktian di rumah itu berarti personal devotion ya, tidak ada kaitannya dengan ini. Karena yang di rumah klasifikasinya persekutuan, Pak. Oke. Oke, jadi sangat menarik berarti bahwa sebenarnya seluruh kebaktian kita itu harus berpusat pada perayaan kebangkitan Kristus. Seluruh hari-hari istimewa yang kita tarik keluar di hari-hari yang lain, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, mesti diberi penegasan bahwa kita berhimpun di sini pertama-tama adalah untuk merayakan Kristus. kebangkitan Kristus. Baru kemudian penabisan. Wow, terima kasih Pak Rasid. Ini pencerahan yang sangat luar biasa dan saya percaya seluruh pemirsa dari YKB GKI TV dalam acara Bincang GKI ini mendapat banyak berkat, banyak pencerahan pada percakapan kita kali ini. Nah sebelum acaranya saya tutup Pak, apakah ada pesan semacam pesan pastoral kepada umat berkaitan dengan pokok percakapan kita hari ini? Silakan Pak. Baik Pak Arlianus. Jadi saudara-saudara di rumah dimanapun berada, mari kita merayakan kebangkitan Kristus dengan menjadikan ibadah hari pertama, ibadah hari Minggu sebagai ibadah yang utama dibandingkan dengan sisipan-sisipan yang lain. Kita dapat merayakan, kita tetap boleh merayakan, pantas merayakan ibadah-ibadah istimewa sebagai sisipan, tapi kita menempatkannya dalam ranah, dalam rumah ibadah hari Minggu yang sebagai ibadah yang utama. Demikian penjelasan saya. Terima kasih Pak Rasid dan terima kasih para sahabat YKB GKI TV atas bersamaan kita pada episode kali ini. Dan jangan lupa kita akan bertemu pada hari Jumat depan dalam acara yang sama Bincang GKI, tentu dengan topik yang berbeda. Bila ada saran atau komentar, silakan kirim kepada kami melalui WA di 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan memberkati.